Pas wawancara kerja, seringkali HRD tuh tiba-tiba nanya, kenapa sih kamu mau kerja di sini? Kan nggak mungkin ya, tiba-tiba dijawab, soalnya saya butuh duit pak. Atau ya karena kalian kan buka lowongan, jadi saya masuk ke CV lah gitu. Ya kali bro, bener sih, itu jawaban yang jujur. Tapi bisa bikin kamu auto nggak lolos ke tahap selanjutnya. Nah, jujur itu bagus, tapi di dalam dunia interview itu kamu harus jujur yang punya strategi. Dan ternyata ya, pertanyaan ini tuh bukan sekedar formalitas. Mereka lagi nyari tahu satu hal yang penting. Kamu ngerti nggak sih? Kamu lagi ngelamar kemana? Waktu aku baca artikel dari Harvard Business Review, nama penulisnya itu adalah Joel. Joel bilang, pertanyaan ini tuh kayak jebakan lembut. Kelihatannya gampang, padahal kalau kamu ngasih jawaban yang asal, kesannya kamu nggak niat, nggak paham, dan nggak punya arah. Nah, menurut Joel, ada 3 pendekatan yang bisa kamu pakai. Dan sekarang aku bakal breakdown semuanya buat kamu. Kalau kamu nggak punya koneksi emosional sama perusahaan yang kamu lamar, interviewer bakal ngerasa kamu ya cuma cari kerja aja. Contoh, kamu ngelamar ke perusahaan edutech. Jangan cuma bilang, saya tertarik di dunia pendidikan. Lah itu mah semua orang juga bisa bro, bisa ngomong kayak gitu. Coba bilang gini, saya udah pakai platform ini waktu bantu adik saya belajar. Saya suka banget cara kalian menyederhanakan materi yang susah, dan dari situ saya mikir, seru juga kalau bisa jadi bagian dari tim yang ngubah cara orang belajar. Atau nih ya, misal kamu ngelamar ke brand skincare, cara bilangnya itu kayak gini. Saya tuh salut banget sama cara kalian angkat bahan-bahan lokal. Saya dulu ikut komunitas skincare dan brand ini tuh sering banget direkomendasiin karena ingredientsnya nggak gimmick aja. Jadi dari dulu udah ada rasa pengen kontribusi di balik layar. Nah, kenapa ini penting? Karena perusahaan pengen orang yang ngerti apa yang mereka perjuangkan. Bukan cuma tahu nama brandnya doang. Kadang kita terlalu fokus sama perusahaan sampai lupa kita ini ngelamar posisi apa sih? Jawaban yang paling powerful adalah nunjukin bahwa kamu enjoy sama tanggung jawabnya. Contoh, saya suka ngulik data, rasanya tuh kayak nyelesain teka-teki. Di magang sebelumnya, saya bagian analisis dan paling seneng kalau bisa nemuin insight yang bikin keputusan tim jadi lebih tajam. Pas saya lihat deskripsi posisi ini, saya langsung ngerasa ini saya banget. Atau aku juga bisa bilang kayak gini, saya senang banget ngeproduksi konten dari nol, yang awalnya cuma ide iseng akhirnya dibikin menjadi campaign yang dilihat banyak orang. Dan posisi ini butuh orang yang suka eksperimen konten. Itu semacam playground banget untuk saya. Kenapa ini penting? Karena orang yang enjoy sama kerjaannya biasanya nggak gampang ngeluh, punya inisiatif tinggi dan tahan banting. Dan semua itu value-nya gede banget buat perusahaan yang kamu tuju. Kalau ditanya apa yang bikin kamu bisa sukses di peran ini, kamu jawabannya nggak harus yang perannya udah expert. Tapi kamu harus tahu, kamu bawa bekal apa dan pengen berkembang ke arah mana. Contoh, di organisasi kampus, saya biasa megang divisi komunikasi. Saya handle IG, nulis caption, mikirin tone of voice, bahkan sempat bantu UMKM lokal buat naikin engagement mereka. Saya rasa itu bisa jadi bekal yang cocok buat bantu tim marketing di sini. Atau kamu bisa juga jawab kayak gini, saya terbiasa kerja multitasking. Dan waktu magang kemarin, saya manage 4 project sekaligus. Tantangannya banyak, tapi saya belajar buat ngatur waktu dan koordinasi tim. Dan saya rasa skill itu relevan banget buat posisi ini. Gunakan kalimat kayak, saya optimis bisa tumbuh bareng tim ini. Saya siap belajar, tapi juga udah punya fondasi yang kuat. Nah, setelah itu bisa dikombinasikan jadi satu jawaban nih semuanya. Jadi jawabannya kurang lebih kayak gini. Saya pengen kerja di sini karena saya sudah lama mengikuti gerakan edukasi finansial yang kalian bangun. Bahkan dulu saya pernah share video kalian ke teman saya yang lagi struggle ngatur keuangan. Di sisi lain, saya suka banget sama analisis data dan support bantu beberapa UMKM beresin laporan keuangan mereka. Saya rasa itu menjadi salah satu model yang bagus untuk membantu tim ini. Apalagi karena visinya kita sama, bantu orang untuk melek finansial. Terus apa yang harus dihindarin? Nah, jangan sampai kamu menjawab jawaban seperti ini. Saya pengen remote nih kerjanya, soalnya yang lain belum manggil. Ya ini deh, saya pengen masuk sini aja. Karena abis lulus bingung mau ngapain. Ya itu emang jawaban jujur, tapi kayak nggak niat gitu loh. Dan kesannya kamu bukan orang yang dipilih, tapi terpaksa nyari gitu. Ingat, mereka nyari orang yang bisa grow, engage, dan berkontribusi. Bukan cuma nambah bangku kosong di kantor. Jadi, rangkumannya adalah jawaban kamu harus nyambung ketiga hal ini. Yang pertama, kamu connect secara pribadi sama brand dan visi misi perusahaan.
Yang kedua, kamu harus enjoy sama tanggung jawab posisi yang kamu lamar. Yang ketiga, kamu punya skill dan attitude buat sukses di situ. Kalau ketiganya bisa kamu sampaikan dengan tulus dan jelas, interviewer bakal mikir, wah ini nih kandidat yang kita cari. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa mereka harus kerja bareng kamu? Nah, coba kamu latihan, riset, dan tulis versi jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu masih bingung, tulis aja di komentar biar kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Gitu aja, aku Danang Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you.